Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi frekuensi, frekuensi relatif, dan juga frekuensi kumulatif. Materi ini sangat penting untuk membantu kita dalam memahami data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan informatif, terutama dalam statistik deskriptif. Untuk itu, mari kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Jadi, distribusi frekuensi adalah tabel ringkasan data yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai muncul dalam suatu kelas. Nah, tujuan dari distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan kita dalam melihat pola data yang mungkin sulit dipahami kalau kita hanya melihat data mentah. Nah, dalam distribusi frekuensi ini ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas, yang keempat ada titik tengah kelas, yang kelima ada interval kelas, dan yang terakhir ada frekuensi kelas. Nah, semua bagian penting dari distribusi frekuensi ini adalah membantu kita untuk menyusun data dalam bentuk tabel yang sistematis. Lalu, bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi? Pertama, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, kita hitung range atau jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah itu, jumlah kelas ditentukan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dan panjang interval kelas menggunakan I sama dengan R per K. Contohnya, jikalau data ujian akhir dari 60 mahasiswa dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 98, maka R sama dengan 88, jumlah kelas sama dengan 7, dan jumlah interval sama dengan 13. Lalu ditentukan batas bawah kelas pertama, misalnya 9,5, dan selanjutnya disusun distribusi frekuensinya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai distribusi frekuensi. Nah, kita lanjut ke distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu terbagi dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi tiap kelas dengan total frekuensi, lalu hasilnya dikali 100%. Nah, dengan ini kita bisa tahu berapa banyak data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu. Untuk menggambarkan distribusi ini secara visual, kita bisa memakai yang pertama histogram. Histogram ini berbentuk balok yang dimana sumbu X itu untuk menjelaskan mengenai tepi kelas dan sumbu Y untuk frekuensi. Yang kedua ada poligon yang dimana ini untuk menunjukkan titik-titik nilai tengah dihubungkan oleh garis. Yang ketiga ada ogive atau kurva ogive yang dimana kurva ini digunakan untuk menampilkan frekuensi kumulatif secara grafis. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai distribusi frekuensi, baik yang mutlak, relatif, maupun kumulatif, serta grafik-grafik pendukungnya seperti histogram, poligon, dan ogive. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami statistik dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.